Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Pak Rio. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dalam video pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi yang baru, tentang bangun ruang. Nah, dengan topik berbagai bangun ruang. Mari kita saksikan bersama. Pernahkah kalian melihat piramida di Giza Mesir? Atau rumah adat di Mbaroniang di Wairebo NTT Indonesia? Nah, materi kita kali ini erat kaitannya dengan bangun-bangun tersebut loh. Oke, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Rio akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa membedakan bangun ruang prisma, limas, dan yang bukan. Lalu menamai suatu bentuk prisma atau limas. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan memperhatikan beberapa bangun berikut, kemudian lihat gambar di bawahnya. Apakah kalian menemukan benda-benda yang bentuknya sama dengan bangun di atas? Tentunya ada ya. Contoh, topi ulang tahun ini. Bentuknya kan sama dengan bangun ini. Atau kotak kado mirip dengan bangun ini. Dan kalau kalian lebih teliti lagi, masih ada benda-benda lain yang mirip. Apakah kalian bisa menemukannya? Kalau bisa, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, fungsi yang dimaksud dengan bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Di kehidupan nyata, ada banyak benda-benda di sekitar kita yang merupakan bangun ruang. Contohnya, gelas, kotak, bola, dan lain-lain. Bahkan beberapa bangun ada yang sangat terkenal. Contoh, seperti Pak Rio bilang di awal, yaitu piramida dan rumah adat Mbaroniang. Intinya, apapun bentuknya, selama itu bangun 3 dimensi atau memiliki ruang, berarti bisa kita katakan bangun ruang. Nah, sekarang Pak Rio berikan 6 sketsa bangun ruang seperti berikut. Kita diminta untuk mengelompokkan ke-6 bangun ruang ini berdasarkan ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh, dikelompokkan seperti ini. Kelompok bangun yang ciri-ciri khasnya adalah bagian tutup sama alasnya sama persis. Misalnya yang ini, alasnya berbentuk segitiga. Tutupnya juga segitiga. Sedangkan kelompok kanan, ciri khasnya adalah apapun bentuk alasnya, tutupnya hanya berbentuk titik saja. Apakah kalian bisa mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri yang lain? Silakan pause video ini dan coba pikirkan dulu. Oke, kalau sudah, Rio coba berikan 2 pengelompokan yang lain. Contohnya seperti ini. Kalau seperti ini, berarti yang sebelah kiri ciri khasnya adalah bangun ruang yang sisi-sisinya datar. Sedangkan kelompok kanan, ciri khasnya adalah bangun ruang yang sisi-sisinya melengkung. Satu lagi, kalau seperti ini, berarti yang sebelah kiri ciri khasnya adalah bangun ruang yang memiliki titik sudut, sedangkan kelompok kanan ciri khasnya adalah bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut. Oke, apakah di antara kalian ada yang mengelompokkannya dengan cara yang berbeda? Kalau ada, silakan share di kolom komentar. Tadi sudah dibahas sedikit tentang bangun ruang yang alas sama tutupnya sama persis. Nah, ini adalah konsep yang kita kenal dengan nama prisma ya adik-adik. Jadi, prisma itu adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya bangun A dan E. Kalau yang A, alas dan tutupnya sama-sama berbentuk segitiga, sehingga dinamakan prisma segitiga. Sedangkan yang alas dan tutupnya sama-sama berbentuk segi empat dinamakan prisma segi empat. Prisma segi empat ini nama lainnya adalah balok ya adik-adik. Tapi kalau panjang rusuknya sama semua, nanti dinamakan dengan kubus. Nah, gimana dengan bangun yang C? Apa ini merupakan prisma?
Ya, tentunya bukan, karena definisi prisma kan bangun ruang sisi datar, sedangkan ini bangun ruang yang sisinya melengkung. Nah, bangun ini dikenal dengan nama tabung. Jadi walaupun alas dan tutupnya berbentuk sama, tabung itu bukan prisma ya adik-adik. Sekarang kita bahas tentang limas. Limas, bangun ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma, namun tutup atau puncaknya berupa titik. Contohnya bangun B dan F. Keduanya bangun ruang sisi datar yang puncaknya titik. Alasnya berbentuk segitiga sehingga dinamakan limas segitiga. Sedangkan F bentuk alasnya adalah segi empat sehingga dinamakan limas segi empat. Bagaimana dengan bangun D? Apakah ini merupakan limas? Tentunya bukan ya adik-adik, karena definisi limas kan bangun ruang sisi datar. Sedangkan ini bangun ruang yang sisinya melengkung. Nah, bangun ini kita kenal dengan nama kerucut ya. Semoga kita bisa pahami. Nah, sekarang waktunya untuk mengetes kemampuan kalian setelah menonton video ini. Coba kalian kerjakan soal-soal berikut. Nah, demikianlah video pelajaran kali ini. Semoga materi yang Pak Rio berikan kepada kalian bisa sangat bermanfaat. Dan akhir kata, sampai jumpa. Salam.